Oh alah, Lutfi nggak bisa ini, nggak bisa mic. Oke. Tadi kakak kok nggak ada notif ya chatnya. Sorry ya. Oke teman-teman, udah muncul belum tampilannya? Sudah, Kak. Oke, yuk. Nah, jadi mulai dari paket 7 ini sampai paket terakhir PU udah masuk ke bagian hitungan semua. Jadi yang teks itu yang teks itu sampai paket 6 aja ya, gitu. Nah, di sini untuk paket 7 judulnya adalah analisis data. Jadi data itu apa sih? Nah, data itu simpelnya itu dia berupa kumpulan informasi. Nah, bentuk data itu bisa dalam bentuk angka yang kita kenal dengan tabel, gambar, dan teks ya. Kalau untuk gambar, kita kenal dengan istilah grafik. Nah, teman-teman, ada berapa bentuk grafik yang kalian tahu? Banyak ya. Coba sebutin 3 aja bentuk grafik. Grafik itu biasanya bentuknya apa aja sih? Ya, grafik itu biasanya bentuknya apa, teman-teman? Ada grafik garis ya. Terus apa lagi? Grafik. Oke, batang atau balok bisa. Satu lagi yang sering keluar apa tuh? Grafik lingkaran atau pie gitu ya. Nah, grafik lingkaran. Sebetulnya banyak bentuk grafik, ini yang sering keluar aja. Nah, nanti teman-teman ketika kalian mengerjakan soal analisis data, ya nanti kalian harus lihat dulu informasi yang diberikannya. Apa aja yang harus dilihat? Yang pertama judul. Jadi ini grafik atau tabel ngomongin apa sih? Jangan langsung lihat ke angka-angkanya, judulnya dulu biar jelas gitu. Lalu kalau bentuknya grafik ya, perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang horizontal, sedangkan sumbu Y itu yang vertikal. Jadi harus benar-benar diperhatiin informasi tentang apa. Nah, selanjutnya itu perhatikan indeks atau keterangan. Biasanya dari perbedaan warna atau dari pattern-nya. Oh, kalau warnanya hijau nunjukin apa, merah nunjukin apa, misalnya gitu. Ya. Nah, ini ada soal yang sering ditanyakan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Jadi teman-teman sebetulnya kan tadi judulnya menganalisis data, tapi sebelum menganalisis data itu, kita melalui tahap membaca dan melihat data dulu. Maksudnya membaca dan melihat data itu gimana? Nah, misal teman-teman di sini, kalian ditanya nilai minimum, nilai maksimum, perbedaan atau selisih, itu tuh masuknya ke membaca atau melihat data. Jadi dengan lihat doang udah bisa kejawab. Oh, nilai maksimum, cari aja yang grafiknya paling tinggi, minimum yang paling rendah. Nah, itu dengan kalian membaca atau melihat aja, itu udah dapat jawabannya. Nah, tahap yang lebih tinggi lagi, itu namanya menganalisis data. Kalau analisis data itu, nggak bisa langsung kita temui jawabannya. Nah, misalnya di sini contoh analisis data itu melihat tren data. Tren itu sama aja kayak pola. Misal, kenapa sih, misal ada data tentang jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2025. Nanti jumlahnya gimana? Nah, bisa makin banyak atau makin sedikit gitu atau sama aja. Ya, jadi tren data tuh ada apa aja? Bisa selalu meningkat ya. Terus ada juga selalu menurun, lalu ada juga yang stabil. Ada lagi satu lagi teman-teman. Kira-kira tren data apa lagi nih yang belum kakak sebutkan? Tadi ada selalu naik, selalu turun, stabil. Satu lagi apa kira-kira yang belum kakak sebutkan? Apa teman-teman? Tren data apa kira-kira yang belum kakak sebutkan? Naik, turun ya. Jadi ada juga data yang naik turun atau bahasa kerennya disebut dengan istilah fluktuatif. Ya, fluktuatif atau naik turun. Fluktuatif atau naik turun. Gitu, oke? Naik turun. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu tren datanya, nanti dari tren data ini kita gunakan untuk memprediksi ya, untuk memprediksi data selanjutnya.
Nah, kenapa sih BMKG itu kok bisa sih tahu misalnya di Januari itu sering hujan di pagi hari? Nah, karena BMKG itu punya data puluhan tahun lalu. Jadi kalau untuk memprediksi kita tuh harus punya data-data sebelumnya atau tren datanya. Kalau tren datanya selalu meningkat, ya nanti juga jumlahnya akan naik. Terus kalau tren datanya menurun, ya jumlahnya juga akan menurun. Terus gimana kalau tren datanya itu naik turun? Nah, kalau tren datanya naik turun, itu harus dihitung gitu. Nah, ini ada rumusnya, Kakak sampaikan dulu, nanti contohnya ada di soal ya. Jadi, ketika tren datanya naik turun, nanti dia punya kemungkinan, oh berarti tahun berikutnya kalau nggak naik ya turun. Kalau turunnya itu dapat nilai minimumnya, nanti kalau dia naik ada namanya nilai maksimumnya. Nilai minimum didapat dari data terakhir, teman-teman, dikurangi penurunan terbesar. Penurunan terbesar, ya. Atau nilai maksimum didapat dari data terakhir ditambah kenaikan terbesar. Nanti buat lebih jelasnya ada di soal ya. Ini Kakak sampaikan dulu aja rumusnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk slide yang ini? Gimana teman-teman, aman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Maaf, Kak. Ini dikirim nggak, Kak? Oh iya, kalian mau yang kosongan ya? Atau Kakak nanti kirim pas udah coretannya? Dikirim sama Kakak? Mau yang kosongannya atau mau yang udah nanti dicoret-coretnya? Dua-duanya aja, Kak. Boleh, oke. Bentar ya, Kakaknya belum ngirim. HP Kakaknya tadi lagi dicas. Bentar ya, teman-teman ya. Tunggu. Oke, bentar ya. Kalau udah kita ganti ke ini ya, pas mau masuk soal ya, bentar. Nah, ini dulu ya. Oke, kita lanjutin. Ini ada contoh nih teman-teman. Di sini ada data uang jajan selama 1 pekan. Nih teman-teman bisa lihat ya, satuannya dia ribu. Pertanyaan Kakak, uang jajan terbesar itu di hari apa? Ayo, uang jajan terbesar di hari apa teman-teman? Hari Kamis. Kamis. Nah, jelas. Nah, ini maksudnya melihat dan membaca data. Kalian ngelihat gitu dong udah tahu, udah bisa jawab. Nah, beda halnya dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah peningkatan uang jajan terbesar. Peningkatannya, perubahannya. Coba di hari apa yang perubahan uang jajannya itu yang paling besar? Yuk, di hari apa teman-teman peningkatan uang jajan terbesar? Nambahnya lah kalau kita mah. Yuk, peningkatan uang jajan terbesar jadi ada di hari apa? Yuk, peningkatan uang jajannya. Nih peningkatan tuh misalnya Senin ke Selasa, nambahnya berapa? 20.000 ya. Jadi peningkatan yang paling besarnya kapan? Selasa ke Rabu, Kak. Benar, Selasa ke Rabu ya, nambahnya 30.000. Oh, jadi peningkatan terbesar tuh dari Selasa ke Rabu. Boleh juga kalian nyebutnya Rabunya doang. Kan berarti kalau Rabu tuh meningkatnya dari hari sebelumnya tuh Selasa gitu. Oke, sip. Benar. Nah, ini teman-teman boleh cek dulu grafiknya tentang apa. Kakak mau ngirim soal apa, coretan apa, filenya dulu ya. Bentar.
Oke, teman-teman, lanjutin ya. Udah kakak kirim ya. Apa tuh namanya? Ke WA, ke grup. Nah, sekarang kita lihat ya di sini yang nomor 1, teman-teman. Untuk yang nomor 1 di sini ada 2 grafik dijadiin satu gambar. Ada grafik batang sama grafik garis. Nah, teman-teman lihat judulnya, ini ngomongin apa sih? Katanya rata-rata curah hujan di Kota Bandung. Terus teman-teman perhatikan sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu X-nya itu informasi tentang apa, teman-teman? Ya, sumbu X-nya informasinya tentang apa? Ayo, teman-teman, sumbu X-nya apa? Ini pada kemana ini? Sumbu X-nya tentang cek, suara kakak kedengeran nggak? Teman-teman, Kedengaran, Kak. yuk. Kedengaran, Kak. Sumbu X tentang apa nih? Pada diem-diem kalian. Ya, sumbu X-nya apa tuh? Bulan, Kak. Tentang bulan, betul. Nah, lalu sumbu Y-nya itu tentang apa? Sumbu Y-nya di sini teman-teman lihat ada 2. Ada temperatur, ada presipitasi. Nah, kita harus tahu nih, yang mana temperatur ya? Berarti yang mana nih? Kita lihat dulu. Di sini ada temperatur atau suhu, yang satu lagi rainfall atau curah hujan. Berarti kalau kita mau baca suhu, teman-teman, suhu itu yang warnanya kuning atau garisnya merah ya. Berarti yang ini nih, yang ini itu adalah dia suhu, sedangkan yang batang, yang warna biru itu curah hujan. Ini curah hujan, yang satu lagi suhu. Kayak gitu ya. Dah, sekarang teman-teman lihat. Berarti kalau suhu, nanti tariknya ke sumbu X apa sumbu Y? X yang sumbu Y yang di kiri apa sumbu Y yang di kanan gitu ya. Nah, ini kan ada temperatur. Oh, berarti suhu itu yang di kiri, teman-teman. Oh, tadi suhu itu yang warnanya kuning, garis merah, misal kakak pengen tahu suhu di bulan Agustus. Nih, Agustus, kakak tariklah garis ke kiri. Oh, ternyata di Agustus itu suhunya 23 derajat Celcius. Kalau kakak pengen tahu curah hujan itu yang biru. Oh, curah hujan di Agustus, berarti kakak tarik ke kanan, yaitu 40 mm. Oke? Perhatiin itunya ya, suhu sama curah hujannya. Suhu itu yang mana, curah hujan itu yang mana. Jangan lupa juga yang garis sama yang batang jangan keliru. Nah, kita lihat pertanyaan pertama, teman-teman. Curah hujan tertinggi kedua di Kota Bandung terjadi pada bulan, coba lihat, curah hujan tertinggi tapi kedua di bulan apa? Ayo, curah hujan tertinggi kedua di bulan apa, teman-teman? Januari, Kak. Januari. Oke, benar. Tertinggi pertama ini ya. Tertinggi kedua ini. Oke, sip, Januari. Lanjut. Yang nomor 2, perbedaan suhu tertinggi dengan suhu terendah. Perbedaan itu sama aja selisih ya. Teman-teman cari suhu paling tinggi, lalu cari suhu paling rendah, baru nanti dikurangi aja. Yo, suhu paling tinggi di bulan apa? Februari. Yo, suhu paling tinggi. Suhu itu tadi Sat- hati-hati. Berarti ya. Suhu tuh yang garis ya, bukan yang batang. Suhu paling tinggi di bulan Oktober. September Oktober ya. Kita tarik garis ke kiri. Berarti suhu paling tinggi angkanya berapa tuh? Tengah-tengah antara 32,8 sama 33,2. Berapa tuh? Ayo, berapa teman-teman? Di antara 32,8 sama 33,2. Berapa tuh?
Ayo, 32,8 sampai 33,2. Tengah-tengahnya berapa? Nih, selisihin dulu aja ini teman-teman. Ini selisihnya berapa? Kalau kalian bingung, ini selisihnya berapa nih? Berapa selisihnya? 32,8 sampai 33,2? Ayo dihitung. Berapa selisih 32,8 ke 33,2? 0,4 Kak. Oke, selisihnya 0,4 ya. Ya udah 0,4 bagi 2, berarti masing-masing dapat 0,2, 0,2. Jadinya 32,8 tambah 0,2 jadinya 33. Jadi tengah-tengahnya 33. Itu suhu maksimumnya. Suhu minimumnya di bulan apa, teman-teman? Ya, suhu minimumnya di bulan suhu minimumnya bulan apa? Ya, suhu paling kecilnya bulan apa? Ayo, teman-teman, suhu paling kecilnya di bulan? Juni. Oke, Civa di bulan Juni. Ya, Juni, Juli, ini Januari, Februari sama ya semua ya. Nah, ini paling rendah. Berapa teman-teman? Angka di antara 30,8 sama 31,2. Yuk, berapa angkanya? Kayak tadi lagi tuh caranya. Yuk, berapa angka di antara 30,8 dengan 31,2? Silahkan. Ayo, berapa angkanya dihitung? Teman-teman, kalau yang nggak bisa open mic, boleh sambil diketik ya, karena kakak sambil lihat chat Teams. Yuk, tengah-tengahnya berapa? 31. Benar, 31. Oke, dah tinggal kita selisihin aja ya. 33 dikurangi 31, yaitu 2. Nah, gitu. Lanjut ya. Yang nomor 3, ini masih ngomongin perbedaan curah hujan tertinggi dengan terendah di Kota Bandung. Ini curah hujan ya. Cari curah hujan tertinggi dikurangi sama curah hujan terendah, karena ditanya perbedaannya. Tadi curah hujan yang tertinggi di bulan apa, teman-teman? Hati-hati, curah hujan itu yang batang ya. Berarti curah hujan paling tinggi ada di bulan Februari. Betul, kita tarik garis ke kanan. Nah, ntar ya, ini kita tarik garis ke kanan. Nah, kok jauh sih? Ntar, nah, gini aja ya. Oke, kira-kira angkanya di kisaran berapa nih? Antara 160 sampai 200. Tengah-tengahnya 160 sampai 200 berapa? Berapa teman-teman? Tengah-tengah 160 sampai 200. Berapa tuh angkanya? Yuk, jatuh. 180 Kak. Iya, benar nih Kak, 180 ya angkanya ya. Sekarang curah hujan minimalnya. Paling rendahnya itu di angka berapa? Di bulan apa dulu? Yang paling rendah di bulan Agustus. benar Agustus ya. Kita tarik garis ke kanan. Agustus. Berapa angkanya? Oh, 40. Berarti selisihnya berapa? 180 sama 40 selisihnya 140.
Kalau kita lihat di sini nggak ada yang jawabannya 140 ya, kita pilih aja yang mendekati, yaitu 138. Kenapa sih Kak kok nggak pas? Sebetulnya karena kita penentuan ininya, ini kan skalanya terlalu jauh ya. Kita tuh nggak pas teman-teman. Sebetulnya kalau kita lihat kan, jarak ke atas tuh lebih panjang daripada jarak ke bawah. Artinya sebetulnya nggak pas di tengah-tengah banget. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu jawabannya. Nah, untuk yang nomor 4 ini lebih ke analisis, teman-teman. Jadi di sini yang pertama katanya kita ditanya simpulan yang paling tepat. Yang A, pada saat curah hujan sedikit, suhu akan naik, begitupun sebaliknya. Oh, jadi dia itu bilang kalau curah hujan itu berbanding terbalik dengan suhu. Ini curah hujannya kecil, suhunya tinggi naik gitu ya. Apakah seperti itu? Coba kita lihat. Contoh di sini Januari, Februari, Maret suhunya rendah. Suhu berbanding terbalik sama curah hujan, ini curah hujannya tinggi. Benar. Tapi ini tidak berlaku di bulan Juni, Juli. Juni, Juli, Desember. Ini mereka suhunya rendah, tapi curah hujannya juga rendah ini mereka ya. Berarti tidak selalu. Jadi opsi A salah ya. Enggak selalu berbanding terbalik. Gitu. Nah, yang B, puncak musim kemarau di Bandung akan diikuti suhu yang paling tinggi. Kakak tanya, emang kalau puncak musim kemarau, curah hujannya tinggi apa rendah? Puncak musim kemarau. Curah hujannya tinggi apa rendah, teman-teman? Puncak musim kemarau. Yo, curah hujannya tinggi apa rendah? Rendah. Rendah. Berarti di situ yang paling rendah bulan apa? Agustus. Nah, bulan Agustus suhunya segini nih. Ini akan diikuti, berarti akan tuh baru mau, akan diikuti suhu tertinggi. Oh, berarti benar. Jadi setelah Agustus akan diikuti suhu tertinggi. Nah, ini berarti betul. Ya, jadi harus dilihat statement ya, terus sesuaikan sama datanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada yang tanyain dulu untuk gambar pertama. Kalau nggak ada, kita ke gambar kedua ya. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman, coba judulnya ini tentang apa? Nah, tadi kata Kakak baca dulu judulnya ya, tentang apa teman-teman ini? Ayo, judulnya tentang apa sih grafik ini? Tentang apa teman-teman? Kadar Judul. nitrat. Kadar nitrat air hujan rata-rata tahunan dari 2001 sampai 2011 salah ya. Cuman sampai 2010 aja teman-teman ini di datanya juga. Nah, teman-teman nanti kalau ada kalimat atau teks seperti ini terus ada gambar, teman-teman teksnya nggak usah dibaca dulu ya. Nah, nanti bacanya kalau ada perintah, contoh kayak gini nih, di soal nomor 7 berdasarkan gambar dan teks, karena ada perintah suruh lihat teks, baru nanti teman-teman lihat. Tapi kalau nggak ada perintah, nggak usah baca teksnya ya, buang-buang waktu. Nah, lanjut. Teman-teman ini ngomongin kadar nitrat. Terus teman-teman di sini tuh ada gambar, grafik, ada tabel juga. Maksudnya gimana? Jadi tabel ini membantu kita untuk tahu angkanya. Kalau tadi kan kita tarik garis ke kiri, tarik garis ke kanan, angkanya berapa. Kalau ini udah disediakan di tabel. Contohnya gini, misal kakak pengen lihat, ini ya, yang ini nih, misalnya yang warna hijau. Hijau tuh Koto Tabang. Kakak pengen lihat kadar nitrat di 2002 di Koto Tabang tuh berapa kan kalau tadi kakak tarik garis ke kiri. Oh, di antara 0 sampai 10, kayak gitu. Tapi di sini udah ada caranya teman-teman, langsung aja lihat 2002 Koto Tabang. Oh, kadar nitratnya 5. Ya, jadi si tabel ini tuh membantu mengetahui angka secara pastinya. Nah, lalu di sini tadi sumbu X-nya berupa tahun, sumbu Y-nya berupa konsentrasi nitrat ya. Nah, pertanyaan pertama ini teman-teman kita lihat pada periode 2002 sampai 2010. Berarti dari 2002 sampai 2010, kota yang pernah mempunyai curah hujan dengan kandungan nitrat tertinggi kedua adalah cara formalnya sih kalian tambah-tambahin. Nanti cari yang tertinggi kedua itu yang mana, ya. Nah, tapi ini kelamaan. Teman-teman dengan melihat angka ini aja udah ketahuan. Coba pilih 3 kota yang kadar nitratnya tinggi-tinggi.
Di antara 5 ini pilih 3 kota, teman-teman. Yang mana aja? Yang kadar nitratnya tinggi-tinggi ya. Yang mana? Yo, pilih 3 kota dulu. Yang mana aja? Yang kadar nitratnya tinggi. Gimana? Ayo, teman-teman. Yang kadar nitratnya tinggi ada di kota mana aja? Lihat dari angkanya tuh, itu kan jauh-jauh. Jakarta, Serpong, Satu lagi, Bandung ya Kak? Bandung. Oke, sip. Dah, kelihatan kan angka-angkanya ya. Nanti kan harusnya kalian jumlah-jumlahin tuh dari 2002 sampai 2010. Tanpa kalian jumlahin, kalian udah kelihatan yang tertinggi pertama kira-kira siapa? Lihat aja dari angka-angkanya yang gede-gedenya. Kalau dilihat dari angka-angkanya, teman-teman nanti yang paling gede pertama siapa? Di antara 3 kota ini. Kalau teman-teman jumlahin, nanti sebenarnya jangan dijumlah caranya ya. Lihat aja nih, ini ada angka-angka yang besarnya. Ya, yang pertama itu Jakarta. Yang kedua jelas Serpong karena Bandung cuma kisaran 20-an. Bandung yang ketiga. Jadi jawabannya kota yang pernah mempunyai curah hujan kandungan nitrat tertinggi itu kedua adalah Serpong. Itu jawabannya ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Berdasarkan gambar 2, kota yang berhasil mengurangi secara signifikan kadar nitrat di udaranya adalah berarti mengurangi itu grafiknya naik apa turun? Turun. Turun. Cari yang grafiknya turun secara signifikan. Turunnya drastis. Kota mana? Ada 2 kota ya yang diminta. Yuk, apa aja teman-teman kotanya? 2 kota Maros, yang berhasil menurun. Enggak, Kota kalau Tabang. Maros itu dia rendah. Nah, Kota Tabang nih, maksudnya tuh gini yang ada turun drastis. Mengurangi itu berarti dia turun. Kayak gini nih contohnya. Ini Kota Tabang, jadi bukan dilihat rendahnya. Kalau Maros emang dari awal juga udah rendah. Kota Tabang nih awalnya tinggi, dia berhasil menurunkan. Nah, itu Kota Tabang. Satu lagi siapa? Bukan Maros, yang berhasil menurunkan secara signifikan. Yuk, Bandung, siapa? Siapa? Lihat dari grafiknya yang ada grafik turunnya. Jakarta. Jakarta, betul ya nih. Turunnya drastis ya. Jadi Jakarta dengan Kota Tabang jawabannya. Oke, Jakarta Kota Tabang tuh mana jawabannya? Yang B. Kita lanjut ya. Berdasarkan gambar dan teks, nah ini kalian harus baca teks. Air hujan yang masih bisa diminum dapat ditemui. Emang apa syarat air hujan yang masih bisa diminum? Emang kadar nitrat atau konsentrasi nitratnya berapa? Cari di teks, coba teman-teman. Ada di kalimat bawah-bawah ya, clue-nya ya, udah hampir bawah. Coba cari, apa syarat air hujannya aman buat diminum? Yuk, apa syarat air hujan bisa diminum? Udah ketemu kalimatnya? Ada di kalimat hampir bawah-bawah, teman-teman. Apa tuh? Ayo, ketemu kalimatnya. Gimana, teman-teman? Ayo, udah ketemu belum? Hampir bawah ya kalimatnya ya.
Hujan Gimana? asam. Bukan. Ya, itu pH-nya ya, bukan pH. Dari segi konsentrasi nitratnya. Ada tuh syarat air hujan bisa diminum. Apa tuh? Menurut Permenkes nomor 416 ya, Kak? Tahun Betul. 2001. Iya, benar. Ini nih ya. Air hujan dapat diminum, apa katanya? Nilai ambang batas atau baku mutu kadar nitratnya sebesar 10 mg. Jadi, itu batas maksimalnya teman-teman. Kalau mau bisa diminum, nitratnya maksimalnya 10 mg per liter. Kalau lebih nggak bisa. Ya, bukan nggak bisa, nggak aman maksudnya ya. Bisa-bisa aja, tapi nggak aman. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya, coba kita lihat di sini. Tadi pertanyaannya adalah, air hujan yang masih bisa diminum dapat ditemui di kota. Jadi cari kota mana yang kandungan nitratnya di bawah 10. Berarti aman atau bisa untuk diminum. Yuk. Silahkan teman-teman dicari kota mana yang kadar nitratnya di bawah 10. Atau maksimal 10 ya. Bisa lihat dari angkanya, bisa lihat dari gambarnya. Ayo, jadi kota mana? Maros. Maros, bener nih. Maros angkanya kecil-kecil ya? Betul, Maros. Oke, sip. Kita lanjut ya. Yang nomor 8, teman-teman. Kita simpulan lagi, kita analisis lagi ya. Air hujan di Jakarta aman diminum jika setelah 2010 berhasil dikurangi 5 mg. Coba kita lihat ya. Di 2010 dikurangi 5 mg nih. Ini 2010 tuh angkanya 20, kalau dikurangi 5 jadi 15, apakah dia udah aman untuk diminum? Ya, sudah aman atau belum untuk diminum? Ayo, tadi aman nih, maksimalnya berapa teman-teman? Kalau aman tadi maksimalnya berapa miligram si air hujannya? 10 kan? Berapa? 10, betul. Kalau 15 berarti dia belum aman ya? Iya. Jadi ini dia belum aman. Berarti salah ya pernyataannya ya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, semua kota yang disurvei di 2010 mempunyai hujan yang tidak sehat untuk diminum. Apakah semua kota di 2010 hujannya tidak sehat atau tidak aman untuk diminum? Benar nggak di 2010 hujannya, semua kotanya air hujannya tidak aman untuk diminum? Ayo, betul atau tidak? Tidak ya, Kak? Tidak. Yang mana yang bisa diminum atau aman? Kota Tabang sama Maros, karena mereka kandungan nitratnya 9. Masih bisa diminum ya? Berarti salah lagi. Pada periode 2003 sampai 2005 merupakan tahun di mana kadar nitrat di Kota Tabang mencapai konsentrasi tertinggi. Coba kita lihat ya, emang Kota Tabang konsentrasi tertingginya di tahun berapa sih? Kota Tabang konsentrasi tertingginya di tahun berapa? 2003 aja, Kak. 2003 aja, 2004, 2005 dia udah turun drastis ya. Tuh, nggak bisa berarti salah pernyataannya, harusnya 2003 aja. Oke, salah lagi. Yang D, Bandung merupakan kota dengan kadar nitrat di udara relatif stabil, tetapi air hujannya kurang sehat untuk diminum. Relatif stabil tuh kalau dibandingin kota lain ya, apakah benar Bandung itu cenderung stabil? Stabil tuh berarti grafiknya lurus ya. Coba kita cek ya.
Apakah Bandung relatif stabil nih? Bandung tuh yang warnanya biru. Coba kalau dibandingin kota lain, dia relatif stabil tidak? Yuk, kalau dibandingkan kota lain, dia relatif stabil tidak? Ayo, relatif stabil tidak dibandingkan kota lain Bandung? Cenderung stabil ya, karena grafiknya lurus teman-teman dibandingin yang lain. Walaupun kalau kita lihat, ini kan ada turun, ini ada naik, iya, tapi itu ada kata relatifnya, karena dibandingin kota lain. Kota lain tuh naik turunnya signifikan nih, naiknya signifikan, turunnya juga signifikan. Ya, yang hijau juga sama, jadi dia relatif stabil. Nah, relatif stabilnya benar. Dan air hujannya tidak aman untuk diminum. Coba lihat di Bandung angkanya. Aman atau tidak airnya untuk diminum? Aman atau tidak teman-teman airnya untuk diminum? Tidak ya, Kak. Tidak, karena dia apa tuh namanya? Di atas 10 semuanya. Iya, tidak aman. Berarti benar ya. Nah, ini jadi pernyataannya ya. Yang nomor 4 itu adalah D. 4 lagi nomor 8. Soal keempat ya di soal ini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk gambar kedua. Aman, Kak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk yang tabel, ini ya tabel pertama. Teman-teman di sini dikasih tabel tentang IKU. IKU itu apa? Indeks kualitas udara. Ini IKU, indeks kualitas udara. Ya, nah teman-teman indeks kualitas udara untuk DKI Jakarta, ini yang di data yang ditampilkan, itu data selama 7 tahun, kayak gitu, data selama 7 tahun, lalu dalam 1 tahun ada yang 4 kali pengambilan data dan ada yang 5 kali pengambilan data. Nah, angka-angka ini teman-teman itu dia punya artinya ada di sini. Coba Kakak tanya, jadi selama 7 tahun ini, Jakarta berada di kualitas yang apa? Kategori apa udaranya? Ya, Jakarta kategori apa berarti? Sedang, Ayo. Kak. Oke, benar. Kualitas Jakarta sedang. Pertanyaan Kakak, makin besar angkanya, kualitasnya makin baik apa buruk kalau makin besar? Makin baik atau makin buruk kalau makin besar angkanya? Buruk, Kak. Oke, kalau makin kecil berarti makin baik ya. Sip, kita lanjut teman-teman. Pertanyaannya adalah, udara paling baik kualitasnya di Jakarta, berarti paling baik itu artinya angkanya paling kecil. Nah, sebetulnya kan cara formalnya itu dirata-ratakan ya teman-teman. Tapi kelamaan kalau kita ngerata-ratain, PU itu bukan soalnya bukan tipikal yang seperti itu ya. Tapi teman-teman ini apa tuh namanya? Ituin aja, lihat secara sekilas angka di tahun berapa yang banyak angka kecil-kecilnya gitu. Coba di tahun berapa? Ayo di tahun berapa teman-teman? Kira-kira yang banyak angka kecilnya nih, contohnya ini nih. Nih, ada 7173. Itu pasti nanti kalau teman-teman ratain jadi kecil dia angkanya. Ya, jadi jawabannya adalah yang 2012 gitu. Selanjutnya kalau nomor 10 kebalikannya yang ditanyain udara paling buruk, berarti yang ada data yang besarnya ya. Kira-kira kalau sekilas ngelihat data yang banyak angka besarnya yang mana? 2016. Ayo, 2016, oke. Ada lagi? Coba, ini masih paling gedenya 85, ada lagi yang lebih gede? 2017. 17. 2014.
14. Oke, ada lagi yang lebih gede. 14 ini angkanya masih 89. Nih, yang atasnya 2013 ada 91, ada 87, itu angkanya gede-gede. Jadi jawabannya 2013, ya. Kak, ini kan ada 78 ya, tapi kalau teman-teman nanti hitung, dia masih lebih gede kok daripada yang 2014. Tapi nggak apa-apa Kak, saya ragu, misalnya saya ada 2 pilihan. Nah, kalau sisa 2 pilihan itu teman-teman hitung aja sampai beres biar tahu pasti. Nggak masalah, misalnya tadi antara 13 sama 14, ya udah kalian jumlahin aja semua. Ya, kalau cuma ngitung 2 doang kan gampang. Asal jangan semuanya dihitung, kayak gitu ya. Jadi jawabannya 2013 teman-teman. Ya, itu yang paling buruk. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut yang nomor 11, ini bagian nganalisis lagi. Yang A, Jakarta mempunyai kualitas udara tidak sehat. Benar nggak Jakarta tuh kualitasnya masuknya tidak sehat? Salah. Oke. Gimana? Salah ya, harusnya Jakarta tadi masuknya kategori apa? Sedang ya. Kan Sedang, Jakarta tadi Kak. masuknya ke kategori sedang. Iya, bukannya tidak sehat, berarti salah. Yang B, tidak terlihat adanya program penurunan pencemaran udara di Jakarta. Tahu dari mana sih nggak terlihat ada programnya? Coba kita buktikan. Selama 7 tahun, ini kan data 7 tahun ya, selama 7 tahun ini, apakah pernah sekali aja Jakarta tuh berubah dari kategori sedang ke yang lebih baik? Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman? Jakarta berubah kategorinya jadi lebih baik. Pernah nggak dalam 7 tahun ini? Coba, pernah nggak? Ini kan kategorinya ya, kan kita tuh selalu ada di sedang. Nah, kalau baik tuh kategorinya segini, ada nggak data yang kita tuh berubah jadi baik di udaranya? Ada. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. Nah, berarti iya benar, nggak ada sama sekali. Bisa jadi yang ini benar. Nggak ada nih, terlihat program penurunan pencemaran udara. Buktinya apa? Buktinya selama 7 tahun kualitas udara nggak berubah, di situ-situ aja tidak lebih baik. Oke? Gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, selanjutnya ini ngomongin apa sih? Dia ngomongin persentase kelulusan kelas 12A dan 12B. Ingat teman-teman, ini kata kuncinya persentase. Jadi data yang dikasihkan dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk jumlah. Maksudnya gimana? Contoh, kakak mau lihat misalnya 2017 yang lulus di kelas 12A 90%. Itu 90% ya, bukan 90 orang. Bukan, tapi persen. Nah, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan data, katanya teman-teman berdasarkan data di atas, pada tahun berapa terjadi penurunan persentase paling besar. Jadi persentasenya turunnya drastis. Biar gampang, ini kita titik-titikin dulu. Ini 2017, 18, 19, 20, 21. Ini juga 2018, 19, 20, 21 ya. Nah, teman-teman coba cari yang oranye apa yang biru, grafik penurunannya drastis atau penurunannya paling besar. Ya, yang oranye apa yang biru? Yang turunnya paling besar. Per tahun ya dilihatnya nih. Misalnya dari sini ke sini, ini kan turun. Coba cari yang turunnya paling besar yang mana? Oranye ya, Kak? Ya benar, oranye. Tahun berapa tuh oranye yang paling besar penurunannya? 2020. Betul, 2019 ke 20 ya ini ya? Oke, jadi jawabannya oranye itu 12B, 2019 ke 2020. Ada ya jawabannya. Ini soal UTBK lumayan baru juga teman-teman, 2023. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat di sini. Ini ngomongin apa? Katanya data ini data transaksi keuangan berupa penyetoran dan penarikan. Kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman dikasih data selama 5 bulan.
Nah, teman-teman hati-hati di sini ya. Datanya selama 5 bulan, terus ada jumlah transaksinya, sumbu Y-nya. Nah, teman-teman nanti kalau kalian di kuliahan ya belajar statistika, kita tuh boleh yang namanya ngebuang data, teman-teman. Oke, maksudnya ngebuang data tuh gimana? Jadi, ada yang namanya data pencilan atau out of layers. Nah, si data ini dia beda dari yang lain. Contohnya ini nih. Di bulan pertama dia tariknya yang biru tuh store ya. Store-nya gede sendiri dibandingin yang lain, tariknya pun sama, gede sendiri dibandingin yang lain. Nah, jadi data bulan pertama ini boleh kita skip, nggak kita perhitungkan. Kayak gitu caranya ya. Nah, jadi kita cukup perhatikan data bulan 2 sampai bulan 5. Nah, terus teman-teman pertanyaannya adalah berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan jumlah transaksi pada bulan ke-6? Nah, ini masuk ke konsep memprediksi, teman-teman ya. Ini masuk ke konsep memprediksi. Ditanya bulan ke-6, tadi kakak di atas udah nyampein rumusnya ya. Jadi kalau memprediksi itu sebenarnya dilihat dari trennya dulu sebelumnya. Kalau trennya selalu turun, ya nanti bulan ke-6 akan turun. Kalau trennya selalu naik, bulan ke-6 akan naik. Begitupun sebaliknya. Coba sekarang kita lihat yang gampang buat yang tarik dulu yang warnanya oranye. Tren datanya gimana teman-teman yang oranye? Ayo yang oranye tren datanya gimana? Nih lihat teman-teman ya. Ini tren datanya turun, turun, terus tetap. Nih kalau mau lihat angkanya boleh turun, turun, terus tetap ya. Oh jadi tren datanya cenderung turun, lalu tetap. Berarti nanti di bulan ke-6 ya kalau nggak turun tetap teman-teman. Kalau nggak turun dari 100 atau tetap 100. Yang nggak mungkin itu dia justru naik, karena nggak pernah ada riwayatnya dia naik. Ya, berarti tadi kita bahas yang tarik dulu ya. Nih yang tarik, ini yang tarik. Lebih besar nggak mungkin, lebih kecil itu mungkin. Kayak gitu ya, jadi ini mungkin. Nah, ini untuk yang tarik. Sekarang yang setor, teman-teman. Coba lihat tren data setor gimana, perhatiin angkanya. Setor gimana tuh trennya. Ayo yang store trennya gimana, teman-teman? Naik Nih, turun store kan? yang benar, naik turun atau fluktuatif. Nah, kalau fluktuatif ini yang harus dihitung, teman-teman. Kan kalau naik turun bisa naik, bisa turun. Nanti kita akan dapat dua nilai, ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Tadi di awal kakak nyampein ya, buat teman-teman yang telat, nih kakak sampein lagi. Nilai minimum itu data terakhir dikurangi penurunan terbesar. Sedangkan kalau data maksimum, itu nilai maksimum diambil dari data terakhir ditambah kenaikan terbesar. Kenaikan terbesar, ya. Nah, sekarang kita hitung dulu data minimumnya. Oh, data untuk data minimum ya. Data terakhirnya 170 kurangi penurunan paling besar itu berapa? Nih, hitung dulu. Ini kan minus 20. Ini plus 20. Ini minus 10. Berarti penurunan paling besarnya berapa? Yuk, penurunan paling besarnya berapa? Itu teman-teman udah kelihatan penurunan paling besarnya ini ya, 20 ya. Berarti kurang 20 jadinya 150. Untuk nilai maksimumnya data terakhir ditambah kenaikan paling besar. Data terakhirnya 170 tambah kenaikan paling besarnya juga sama 20. Oh, berarti 190. Artinya di bulan 6 data untuk setor antara 150 sampai 190. Coba kita lihat ya.
Yang ini setor tabungan lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Ya, lebih kecil berarti bisa aja. Oke, karena tadi tren datanya fluktuatif, ini mungkin. Lalu yang selanjutnya, setor tabungan sama dengan bulan ketiga. Emang nilai di bulan ketiga berapa? Oh, nilai bulan ketiga itu 160. Apakah 160 ini masuk ke rentan itu, teman-teman? Masuk Kak. gak ke rentan? Masuk, ya udah itu jawabannya. Jadi kita pilih yang pasti-pasti aja, jangan yang mungkin-mungkin ya. Yuk, ada pertanyaan dulu. Gimana teman-teman, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau belum, kita lanjut ya. Oke, yuk. Nah, selanjutnya nomor 14, silahkan dibaca dulu. Caira, dibaca dulu teksnya. Saya izin sholat dulu ya. Oke, Siva, silahkan. Caira, bisa open mic, silahkan dibaca dulu ceritanya. Oke, kalau belum bisa, Olga, gimana? Bisa open mic? Olga, bisa open mic? Oke, kalau belum bisa juga siapa ya? Miska? Miska, silahkan 14 dibaca dulu. Dalam pemilihan duta sekolah, nilai akhir peserta ditentukan dengan menjumlahkan nilai wawasan dan nilai sikap. Bobot nilai wawasan adalah 50%, sedangkan nilai sikap adalah 45%. Berikut ini adalah nilai 5 peserta dalam pemilihan tersebut. Di antara kelima peserta tersebut, siapakah yang mendapatkan nilai akhir paling tinggi? Oke, pertanyaannya nilai akhir paling tinggi ya. Emang cara dapat nilai akhirnya gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak caranya buat dapat nilai akhir? Misalnya kakak pengen tahu nih nilai akhir si P itu berapa sih, caranya gimana ya? Apakah dijumlahin aja 60 tambah 90, 150, atau bukan gitu caranya? Ya gimana cara taunya untuk nilai akhir nilai akhirnya dulu deh, cara dapat nilai akhir tuh gimana sih? Ada yang tahu caranya? Nih kalau nggak tahu gini teman-teman, kalau cara formalnya ya, ini mah cara formalnya itu adalah tadi nilai wawasannya bobotnya 50%, kalau nilai sikap 45. Misal P nilainya wawasannya 60 berarti dikalikan 50%. Jadi diambil dari 50% dari 60 ditambah sama 90 dikali 45%. Itu cara formalnya ya. Nah, selanjutnya kalau di PU kita nggak bakal bisa pakai kayak gitu, kelamaan ngitungnya. Kita sederhanakan dulu aja bobotnya. 50 sama 50 sama 45 berapa kalau disederhanain? Ayo, 50 sama 45 kalau disederhanain jadi berapa? Yuk, 50 sama 45 kalau disederhanain berapa? Ayo dihitung, teman-teman. Berapa? 50 45 sama-sama dibagi 5 deh. 50 bagi 5, 45 bagi 5 berapa tuh? 10/9, Kak. Benar, 10/9. Jadi nanti nilainya wawasannya kali 10, sikapnya kali 9. Nah, dan kita juga nggak usah ngitung semuanya teman-teman. Kalau ada nilai yang sama, contohnya nih P, Q sama R, itu nilai sikapnya sama. Berarti mereka nilainya ditentukan dari siapa? Dari wawasannya. Jadi yang wawasannya paling tinggi lah, dia yang dapat nilai akhir paling tinggi. Jadi di sini siapa yang wawasannya paling tinggi? Di antara P, Q, R dulu ya. Yuk, siapa yang wawasannya paling tinggi? R. R, berarti P sama Q kita eliminasi. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat itu S sama T juga sama.
Oke, dia ada nilai yang samanya S dengan T, yaitu nilai wawasannya. Nah, berarti nilai wawasannya ini bisa kita abaikan, cukup lihat nilai sikapnya. Jadi yang nilai yang tinggi siapa, S apa T? S, Pak. Oke, S berarti T kita eliminasi ya. Dah, sekarang tinggal menyisakan R sama Q. Ini kan sebetulnya sama nih nilainya 80, 90, 90, 80. Ya. Nah, berarti yang nilainya lebih besar siapa? Coba ada yang tahu nggak caranya tanpa dihitung? Nih, caranya gini teman-teman. Ini kan S, nilai wawasannya 90 dan wawasan itu bobotnya lebih besar. Gitu. Jadi jawabannya adalah S. Yuk, ada pertanyaan dulu. Jangan, Kak. Lanjut. Oke, sip. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Coba nomor 15 dibaca dulu. Kakak pengen ngisi minum dulu bentar ya. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Soal nomor 15 udah dilihat, itu yang ditanya apaan sih? Apa teman-teman soal nomor 15 yang ditanya? Ayo, soal nomor 15 apa yang ditanya? Yuk, apa teman-teman yang ditanya nomor 15? Etape keberapa pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah? Oke, kecepatan ya. Sip, kuncinya di kecepatan. Teman-teman, rumus kecepatan emang apa sih? Yuk, di fisika apa atau di IPA? Kecepatan tuh rumusnya apa? Ayo, kecepatan rumusnya apa? Yang teman-teman belajar fisika? Apakah rumus kecepatan itu? Apa dibagi apa? Lupa? Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu, teman-teman. Ya, jarak per waktu. Nah, sebelum ke sini, kakak mau tanya dulu konsep pecahan ke kalian. Kakak punya angka misalnya 5/7, teman-teman.
Apa makna dari 5/7? Per itu artinya apa sih sebetulnya di situ per? Yo, apa makna per di situ? Ayo, apa makna per di situ, teman-teman? Ayo, apa arti 5/7? 5 titik-titik 7. 5 diapain sama si 7 itu? Per itu artinya bagi ya. Jadi per itu artinya bagi, teman-teman. 5 dibagi 7 itu per. Nah, kakak punya 5/7 sama 5/8. 5 dibagi 7 sama 5 dibagi 8 gedean yang mana? Yuk, 5 dibagi 7 sama 5 dibagi 8 gedean mana? Bingung, teman-teman? Kalian punya 5 5 dibagi 7 sama 5 dibagi 8, hasilnya gedean mana? Ayo. Ya, coba aja jawab, teman-teman. Nggak usah takut salah. 5 dibagi 7 sama... Benar, itu lebih gede ya. Sip. Sekarang, kalau kakak punya 5 dibagi 7 sama 6 dibagi 7, hasilnya gedean mana? 5 dibagi 7 sama 6 dibagi 7. Hasilnya gedean mana? 6 dibagi 7. Betul, karena 6 ini ada 6 buah dibagi 7, ini 5 buah, berarti lebih besar ini ya. Nah, kalau kakak punyanya 5/6 dengan 6/7, gedean mana? Ya, 5/6 sama 6/7 sekarang, gedean mana sih? Ada yang tahu cara nentuinnya? Gimana caranya, teman-teman? Nih, kalau kayak gini kan nggak ada yang sama satupun ya. Kan kalau tadi atasnya sama atau bawahnya sama. Kalau nggak ada, caranya gampang. Kalian kali silang, lalu kalian taruh di atasnya. Maksudnya gimana? Nih, 7 dikaliin sama 5, hasilnya taruh di atas. 35 ya. Lalu 6 kali 6, 36. Oh, 35 sama 36 gedean mana? Gedean 36. Gitu, teman-teman. Ya, itu cara untuk menentukan kalau nggak ada yang samanya satupun. Seperti itu. Paham caranya? Ini kepake banget ya kalau di PU itu banyak banget soal tentang membandingkan, teman-teman. Oke, ngerti caranya? Paham tidak caranya? Kalian kali silang aja, taruh di atasnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang balik ke soal tadi, teman-teman. Nah, karena kita mau bahas pecahan di sini ya. Kan tadi rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Gitu, teman-teman. Ditanya yang hasilnya paling rendah, ingat ya. Ini khusus untuk pelari A aja. Jadi fokusnya ini ke waktunya pelari A. Ini waktunya, ini jaraknya. Contoh di etape 1 ya, jaraknya itu adalah 7, waktunya 26. Jadi 7/26. Jangan pernah teman-teman hitung sampai ke desimal. Oh, 7 bagi 26 itu berapa? Jangan, kelamaan. Gak bakal kayak gitu caranya ya. Kita lanjut. Berarti di etape kedua berapa per berapa, teman-teman? Ayo, etape kedua berapa per berapa? Ayo, jaraknya berapa, waktunya berapa? Jarak dibagi waktu. Berapa per berapa jadinya di etape kedua? Silahkan lihat datanya, jaraknya berapa, waktunya berapa? Etape 2. Ayo, teman-teman. Jaraknya berapa, waktunya berapa?
etape 2. Mana ini? Nggak ada suaranya. Jaraknya berapa? Waktunya berapa? Ayo, teman-teman. Jaraknya berapa? Waktunya berapa? Etape 2. Nih, ini jaraknya 8, ini waktunya 30 ya. Jadi 8 per 30. Yang C, etape 3, berapa per berapa teman-teman? Dilihat datanya berapa per berapa? Yang C, 8 per 35 kok. iya benar, 8 per 35. Kalau yang D, berapa per berapa? Yang D, berapa per berapa? Etape 4, 8 per 52. benar 8 per 52. Satu lagi yang E, berapa per berapa? Sembilan per 56. Benar, sip. Nah, teman-teman, di antara kelima ini kita mau nyarinya yang paling rendah. Ada yang bisa kita gabungkan dulu, yang mana ya kita bandingkan, yaitu B, C, D. Kenapa? Karena atasnya sama-sama 8. 8 dibagi 30, 8 bagi 35, sama 8 bagi 52. Mana yang hasilnya paling kecil atau paling rendah? Yang mana? Ya, yang hasilnya paling rendah yang mana? 8 dibagi berapa? Ayo, 8 bagi 30, 8 bagi 35, sama 8 bagi 52, yang paling kecil hasilnya yang mana? Ayo, teman-teman ya. 8 bagi 52, Pak. Betul, berarti B sama C udah pasti salah. Kita kan mau nyarinya yang paling kecil ya. Dah. Nah, sekarang 8 bagi 52, kalau disederhanain jadi berapa? Sama-sama bagi 2 dulu. 8 bagi 2, 4. 52 bagi 2, 26. Nih, bisa kita bandingkan A dengan D ya. Oh, A itu 7 per 26, sedangkan D 4 per 26. Yang lebih kecil A apa D? Kita nyarinya yang paling rendah ya, ingat ya. A apa D yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil 7 dibagi 26 apa 4 dibagi 26? Ayo, teman-teman yang mana? 7 dibagi 26 atau 4 dibagi 26 yang hasilnya kecil? Ayo, yang hasilnya lebih kecil 7 dibagi 26 atau 4 dibagi 26? Ayo, 7 bagi 26 sama 4 bagi 26. Benar, ini berarti kalah ya, karena ini lebih kecil ya, si D. Nah, dah. Sekarang tinggal E sama D. Ini kalau mau kita sederhanain lagi boleh, ini kan jadinya 2 per 13. Nah, ini berarti kita bikin D versus E ya. Oh, D itu 2 per 13. Kalau E itu, benar ya, kalau disederhanain 2 per 13. Kalau E itu 9 per 56. Lebih gedean mana kira-kira teman-teman? Dihitung aja, 56 kali 2 kan 112. Kalau 13 kali 9 itu berapa? Nah, berarti ini 27, 2. Berarti 9 kali 2, 9 tambah 2, 11 ya. Nah, ternyata lebih besaran yang 117 atau yang E lebih besar. Sehingga jawaban yang kecilnya adalah yang D gitu.
Jadi kalian jangan pernah hitung sampai didesimalin semua ya, enggak. Tapi kita pakai konsepnya perbandingan. Paham? Lanjut ya. Nah, teman-teman, ini masih perbandingan juga, tapi hati-hati, ini yang ditanya adalah persentase kenaikan produksi kertas terbesar. Ini ada kata persentase. Bukan cuman kenaikan aja. Kalau kenaikan itu dihitung selisih. Contoh, pabrik A Maret ke April. Ini pabrik A Maret ke April, kenaikan produksi kertasnya berapa? Ya, Maret ke April kenaikan produksi kertasnya berapa, teman-teman? Pabrik A naiknya berapa? Sepuluh. Betul, naiknya 10. Kalau cuma ditanya kenaikan doang, berarti jawabannya 10. Tetapi ini yang ditanya adalah persentase. Kalau persentase itu artinya dibandingkan dengan sesuatu. Contohnya kalau kayak kalian di kelas, satu kelas ada 50 orang. Perempuannya ada 20 orang, laki-lakinya 30. Kalau ditanya berapa jumlah perempuan, 20. Tapi kalau ditanya berapa persentase perempuannya, oh berarti dari 20 dari 50. Perempuannya 20, totalnya 50. Berarti 20 per 50 tinggal dijadiin persen. Ya, jadi persentase itu harus dibagi sesuatu. Jadi kalau kita mau tahu persen kenaikan, itu caranya gimana? Hitung aja jumlah kenaikannya dibagi sama data awalnya. Kali 100%. Dah, misal contohnya gini, pabrik A Maret April, oh kenaikannya 10. Nah, 10-nya itu dibandingkan sama data awalnya yaitu Maret 30. Oh, berarti apa tuh namanya? Persentase kenaikannya yang A 10 dibagi 30. Ya, kalau yang B gimana? April ke Mei pabrik A. Berapa kenaikannya April Mei pabrik A? Ayo, berapa teman-teman? Berapa dulu perubahan dari April ke Mei pabrik A? 5, Pak. 6, 5. 5 dari berapa? Data awalnya berapa? 5 per ini nih, 40. Ya, kalau yang C berapa per berapa? Pabrik B Juni Juli. Pabrik B Juni Juli. Berapa ke berapa perubahannya? Kurang 10. Oke. Juni Juli 10 ya. Pabrik B Juni Juli nih. Nambah 10. 10 dari 40. Yang D pabrik C Maret April. Nah, itu ternyata naiknya cuma 5 dari 35. Lalu yang E itu berapa nih perubahannya? Yang E itu adalah April ke Mei. April Mei itu ini. Nah, berarti di situ perubahannya 5 dari 40. Nah, coba sekarang kita lihat, boleh lihat penyebut atau boleh lihat yang bawahnya ya. Sorry, pembilang atau penyebut. Kita lihat yang bawahnya sama, opsi apa aja? Ya, opsi mana aja yang bawahnya sama? B, C, sama E. Betul. Nah, cari yang paling besar, 5 bagi 40, lalu 10 dibagi 40, atau 5 dibagi 40. Yang ditanya yang terbesar ya, yang besar jadi yang mana? Di antara B, C, E. Yang mana yang paling besar di antara B, C, E? Lima dibagi 40, 10 dibagi 40, apa 5 dibagi 40 yang lebih besar?
Ayo teman-teman. Yang mana yang lebih besar di antara 3 ini? Yang C ya, kan dia 10 dibagi 40 yang nilai 5. Jadi B sama E udah pasti bukan jawabannya. Dah, sekarang ini yang sama-sama atas nih teman-teman. 10 dibagi 30 apa 10 dibagi 40 yang nilainya besar? Yuk, yang nilainya besar yang mana? 10 dibagi 30 apa 10 dibagi 40? Ayo, mana ini? 10 dibagi 40 ya, yang nilainya besar. Ini berarti, 10 dibagi 30 ya, yang nilainya besar. Berarti 10 dibagi 40 kalah. Nah, sekarang tinggal A sama D. Ini atasnya besar ya, 10 dibagi 30 sama 5 dibagi 35. Mau disederhanain dulu boleh. Ini jadinya 1/3. Ini kalau disederhanain sama-sama bagi 5, 1/7. 1/3 sama 1/7. Oke, ini kalau kita lihat, dia lebih gedean mana? 1/3 apa 1/7? Lebih gedean 1/3. Itu, jadi yang A ya, 1/3 tuh. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu. Ini kalian pada tidak ada suaranya. Ada pertanyaan dulu tidak? Maaf Kak, tadi suaranya keputus-putus. Oh ya, suara kakaknya putus-putus. Iya tadi. Oh, oke, sorry. Tadi yang kelewatnya di pembahasan yang mana? Sorry. Tadi kakak tuh tanyanya kalian yang ini lebih besar yang mana? Ini bagi berapa? Bentar ya. Nah, tadi nih yang awal dulu yang dibandingin yang B, C sama E. 5 bagi 40, 10 bagi 40, apa 5 bagi 40 yang lebih besar. Oh, yang lebih besar tuh 10 dibagi 40. Berarti yang B sama E udah pasti salah. Nah, lalu karena ini sama-sama 10, berarti kita bandingkan A sama C. 10 dibagi 30 sama 10 dibagi 40 lebih gede mana? Lebih gede 10 lah dibagi 30. Nah, baru terakhir dibandingin sama D. Tapi kalau mau disederhanain dulu aja. 10/30 kan 1/3, 5/35 1/7. 1/3 sama 1/7 lebih gede mana? Lebih gede 1/3. Coba sampai situ gimana? Paham Kak. Oke, sip. Teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini kayak soal terakhir nih sampai nomor 17 kita. Teman-teman di sini katanya kita ngomongin apa? Oh, ini ralat ya soalnya. Nanti kita baca dulu. Grafik berikut menunjukkan konsumsi daya listrik yang dibutuhkan untuk peralatan listrik dan waktu pemakaian di pabrik dan di kantor dari PT X ya. Coba kita lihat misalnya di sini di kantor teman-teman waktu pemakaiannya 400 apa satuannya jam ya? Oh ya jam nih. Oh di kantor waktu pemakaiannya 400 jam dengan daya sebesar 225 gitu ya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berdasarkan data dalam grafik tersebut pada bulan apa PT X memakai bukan daya listrik tapi energi ya. Energi listrik paling besar di pabrik. Jadi yang ditanya itu paling besar di pabrik ya. Berarti fokus aja ke data pabrik. Nah, mana data pabrik ya? Ini. Teman-teman ada yang tahu gak rumus energi itu yang ada hubungannya dengan daya dan waktu gimana sih? Kali itu kita punya data daya sama waktu ya. Energi itu gimana cara nyarinya? Ada yang tahu? Kalian mungkin waktu di SMP, kalau nggak salah di kelas 9 yang materi listrik suruh ngitung yang bayaran listrik itu loh yang dikali kilowatt hour kWh. Ya, caranya untuk dapat energi cukup kalian kalikan aja daya dikali waktu. Nah, untuk dapat energi cukup kalikan daya kali waktu. Ingat, ini kita nyarinya yang dayanya paling kecil apa paling besar? Paling besar ya. Di bulan Maret nih contohnya dayanya 225 teman-teman. Waktunya di pabrik itu 200 jam.
Nah, kita kaliin. Berarti kalau April berapa kali berapa? Yo, kalau April berapa dikali berapa, teman-teman? Ayo, April berapa kali berapa? Dayanya di bulan April? 200 ya. 200. Dikali daya di bulan April 200 dikali waktunya 240. 240. Nah, kalau Mei berapa kali berapa? Data di bulan Mei. 200 dikali 400. Oke, nih teman-teman, kita mau nyari yang terbesar ya. Udah ketahuan dong tanpa kalian hitung. Ini karena sama-sama ada angka 200. 200 kali 25, 200 kali 240, 200 kali 40. Kali 400. Yang paling gede yang mana di antara tiga ini? Tanpa kalian hitung udah kelihatan dari angkanya ya. Yang paling gede yang A, B, C? C. C. Berarti A sama B udah pasti eliminasi. Bulan Juni itu 150, jatuh. 150 dikali sama waktunya 450. Nah, ini. Tapi di sini dia dayanya lebih kecil dan terakhir yang Juli waktunya dayanya dulu ya. Dayanya 175, waktunya 600. Kira-kira ya, di sini teman-teman yang hasilnya paling besar yang mana? Tadi kan AB udah kita eliminasi ya. Lihat dari angkanya. 200 kali 400, apakah 150 kali 450, apakah 175 kali 600? Ya, kelihatan dari angkanya juga ya, tanpa kalian hitung yang lebih besar yang mana? Yang paling besar berarti. Yang E. Iya, karena dikalinya 600. Betul. Sip. Oke. Nah, teman-teman itu ya gambaran soal-soal analisis data. Coba ada yang mau tanyain dulu sebelum kakak tutup. Pak, mau Nggak ada. nanya. Boleh, Sak? Ada yang mau nanya? Kenapa? Kenapa? Tadi ada yang mau nanya. Yang bagian bawah, Kak. Oke, yang bawah. Yang mana? Ini bilang stop ya. Mana? Nih. Yang ini, Kak. Pasti nggak paham. Yang mana yang etape Yang ini, 15? iya. Oke, jadi gini ya, ini tuh kalian ditanyanya kecepatan. Kamu rumus kecepatannya paham? Di bagian rumusnya atau bagian penentuan ininya, hitungan-hitungannya, pecahan-pecahannya? Ada petahannya. Oke, rumusnya udah jelas ya, ngambil datanya dari atas. Di sini kan tadi rumusnya jarak dibagi waktu, tapi kan ini untuk pelari A, berarti kamu fokusnya ke waktu pelari A ya. Oh, jaraknya 7, waktunya 26. Oh, jaraknya 8, waktunya 30, kayak gitu ya, dibikin per. Karena kan rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Nah, tadi dapatlah angka-angkanya segini. 7 bagi 26, 8 bagi 30, dan seterusnya. Nah, lalu, ini sebelum disederhanain ya. Oke, pertama, kita jangan sampai ngubahin jadi desimal buat tahu yang lebih gede, kelamaan. Cari dulu ada nggak komponen yang sama. Boleh bagian atas, boleh bagian bawah. Contohnya adalah opsi B, C, D. Atasnya sama-sama 8. Enak nih, jadi kalau sama-sama 8. Kita ingat mau nentuin yang paling rendah, berarti cari yang hasilnya paling kecil. Menurut kamu yang paling kecil 8 dibagi 30, 8 dibagi 35, atau 8 dibagi 52? Yang paling kecil ya, yang mana? Di antara B, C, D. Ayo, yang paling gede mana di antara B, C, D? D, Kak. Iya, benar. Paling kecil ya. Oh, berarti B sama C udah pasti kita eliminasi. Karena kita mau nyarinya yang paling rendah atau paling kecil. Nah, terus ini angka ini bisa disederhanain. 8 dibagi 25 sama-sama dibagi 2 berarti 4/26. Kenapa kakak sederhanain? Karena sama di opsi A juga. 7 dibagi 26 sama 4 dibagi 26. Yuk, gimana tuh? 7 bagi 26 sama 4 bagi 26 yang lebih kecil yang mana?
Yuk, yang lebih kecil kita ingat ya, mau nyarinya yang rendah. 7 dibagi 26 atau 4 dibagi 26 yang hasilnya kecil. 4 bagi 26. Benar, berarti ini eliminasi lagi ya, salah. Udah, menyisakan tinggal E sama D. Ini sederhanain lagi, 4 bagi 26 sama-sama dibagi 2 ya. 2/13. Nah, 2/13 mau kita bandingin sama 9/56. Nah, ini nih. 2/13 dibandingin 5/56. Lalu dikali silang ya. Nah, di sini 2/13 sama 9/56. Buat tahu yang lebih gedenya gimana? Kali silang aja. Oh, 56 kali 2 kan 112. Lalu 13 dikali 9 itu 117. Oh, gedean 117. Gitu. Berarti yang paling kecil itu adalah 2/13 atau D. Ya, makanya jawabannya etape 4. Gimana? Oke, Kak. Oke, jadi kalau saya membandingkannya gitu ya. Pokoknya cari aja ada yang samanya dulu, nggak boleh penyebutnya, boleh pembilangnya, boleh atasnya, boleh bawahnya. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan, silahkan. Oke, kalau nggak ada, nanti pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.